Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengurutkan bilangan bulat. Tadi kita sudah membahas tentang membandingkan bilangan bulat ya. Jadi dengan membandingkan bilangan bulat, kita akan lebih mudah dalam mengurutkan bilangan bulat. Nah, di sini Bu Guru punya contoh. Jadi nanti kalau kita mengurutkan, kita bisa mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang paling besar ke yang terkecil, tergantung dari permintaan soal ya. Nah, sekarang coba perhatikan, Ibu Guru punya contoh. Contohnya, urutkanlah bilangan-bilangan di bawah ini dari yang terkecil. Nah, kalau dia mengatakan dari yang terkecil, kita akan mengurutkan dari bilangan yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, contoh yang pertama yaitu ada bilangan 3, negatif 1, 5, negatif 9, 4, dan 7. Nah, kalian masih ingat tidak bahwa semakin ke kanan maka bilangannya akan semakin besar, semakin ke kiri bilangannya akan semakin kecil. Nah, untuk mengurutkan bilangan, kita ingat kembali pada garis bilangan, negatif itu berada di sebelah kiri. Maka kita akan mulai dari bilangan negatif dulu. Di sini ada 2 bilangan negatif, karena kita akan mengurutkan dari yang terkecil. Ada 2 bilangan negatif, negatif 1 dan negatif 9, yang berada pada garis bilangan paling kiri. Kalau kita membandingkan dengan garis bilangan, adalah negatif 9. Artinya negatif 9 ini adalah bilangan yang paling kecil di antara bilangan-bilangan ini. Maka kita tulis yang paling kecil adalah negatif 9. Selanjutnya, negatif selanjutnya yaitu negatif 1. Tulis negatif 1. Selanjutnya, angka-angka yang berada di sebelah kanan 0, yaitu bilangan positif ya. Kita urutkan saja mulai dari yang terkecil. Yang paling kecil di antara yang positif adalah 3. Setelah itu berapa? 4. Kemudian 5. Dan terakhir adalah 7. Nah, inilah urutan dari yang terkecil. Nah, coba perhatikan yang B. Caranya sama. Yang pertama kita lihat dulu. Karena yang paling kecil di antara bilangan-bilangan ini adalah tentunya yang negatif ya. Di sini negatifnya ada 2, negatif 28 dan negatif 9. Nah, angka yang paling kecil berarti yang memiliki negatif paling banyak, yaitu negatif 28. Selanjutnya negatif 9. Nah, selanjutnya bilangan-bilangan positifnya yang paling kecil adalah 2 dan 20. Terakhir 40. Nah, seperti itu cara mengurutkan bilangan bulat. Ingat, selalu mulai dari yang paling kecil kalau permintaannya dari yang terkecil. Ya. Kalau diminta dari yang terkecil, lihat dulu bilangan-bilangan negatifnya, kemudian pilih yang paling kecil, berarti yang negatifnya paling besar ya. Selanjutnya, yang terpenting dalam bilangan bulat ini adalah penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini Bu Guru tulis penggunaan bilangan bulat negatif. Nah, biasanya
penggunaan bilangan bulat negatif itu dinyatakan untuk menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat. Nah, di sini Bu Guru punya contoh. Contohnya, suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0. Nah, kalau dia bilang di bawah 0, maka artinya itu adalah min atau negatif. Maka dapat ditulis negatif 5 derajat Celcius. Jadi di bawah 0 itu ditulis negatif. Ada juga yang menyatakan suhu benda dalam kulkas. Misalnya di kulkas kan, benda-benda yang ada di kulkas kan suhunya dingin. Nah, bisa juga menyatakan suhu daging di dalam kulkas 5 derajat di bawah 0. Maka bisa dinyatakan negatif 5 derajat. Nah, selain menyatakan suhu di bawah 0, bilangan bulat negatif juga digunakan untuk menyatakan kedalaman suatu tempat atau suatu benda di bawah permukaan laut. Nah, di bawah permukaan laut ini sering disingkat dengan DPL. Jadi, di bawah permukaan laut itu kalau dalam matematika, dalam bilangan bulat itu dinyatakan negatif. Contohnya, seorang penyelam berada di kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut. Maka keberadaan penyelam ini dapat ditulis negatif 25 meter. Negatif 25 meter ini menyatakan bahwa penyelam itu berada 25 meter di bawah permukaan laut. Nah, selain yang ini ada juga penggunaan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pedagang itu mengalami kerugian, berarti dia negatif. Atau emas itu beratnya menyusut. Kata menyusut itu menunjukkan negatif. Nah, banyak sekali kata-kata yang penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk bilangan bulat negatif. Nah, demikian dulu anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang kalian tidak mengerti, nanti kita bisa diskusikan di grup WA kalian, ya. Baiklah, cukup sekian dari Bu Guru. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan kalian bisa pahami dan tentunya bisa bermanfaat terutama dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.